Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang depresiasi aset atau penyusutan aset. Bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang masih dalam satu bab pembahasan aktiva tetap atau aset tetap. Sudah dijelaskan tentang cara perolehannya, bagaimana perhitungan aset tetap, dan lain-lain sudah dijelaskan dengan beberapa metode. Sekarang kita akan masuk penjelasan tentang penyusutan atau depresiasi, karena sesuai karakteristik aset yang sudah dijelaskan bahwa salah satu ciri-ciri aset itu adalah adanya penyusutan, adanya depresiasi di dalam aktiva tetap berwujud atau aset tetap berwujud. Juga nanti dibahas juga ke depan akan dibahas tentang amortisasi, namun kali ini kita akan membahas depresiasi terlebih dahulu. Kecuali pada tanah satu-satunya aset yang tidak mempunyai penyusutan. Nah, jadi kita akan bahas apa sih sebenarnya penyusutan itu. Seperti biasa, Anda bisa akses di e-learning saya, di e-learning sekolah lms.smk1bcp.ac.id. kemudian Anda bisa login. Sekalian saya masukkan aja. Ini login di sini tentang akuntansi, masih tetap akuntansi aktiva tetap. Saya masukkan dulu materinya. Di sini tentang tentang pengertian depresiasi aset ini linknya di wiki. Biasa saya buat materi seperti ini, ditulis di wiki kemudian dimasukkan ke LMS, jadi Anda bisa akses di LMS juga. Nah, nanti video ini juga akan dimasukkan di LMS sekolah, jadi Anda tinggal akses sebetulnya kapanpun Anda mau. Saya tidak batasi aksesnya, silahkan Anda akses kapanpun. Ini pengertian, mudah-mudahan nanti saya akan coba jelaskan juga dengan salah satu contoh metode penyusutan, salah satunya dulu saja nanti kalau sempat. Oke, langsung masuk ke materinya. Di sini ada depresiasi atau penyusutan. Secara pengertiannya bisa dibaca di sini adalah aset tetap yang dipakai untuk operasi bisnis perusahaan mengalami penurunan nilai manfaatnya. Jadi kita tahu kalau perusahaan membeli barang atau kita sendiri pun membeli barang, contohnya paling gampang adalah kendaraan. Kendaraan ketika kita beli, dengan setelah dipakai itu pasti akan berkurang nilai manfaatnya, akan mengalami penurunan nilai manfaatnya. Ini untuk memperjelas nilai aset dalam tiap periode akuntansi. Memberi cara untuk menghitung nilai penurunan. Jadi, nah, yang jadi pertanyaan kan ketika kita beli kendaraan misalnya sekarang atau bulan lalu, setelah kita pakai 1 bulan, nah itu pasti kan menurun manfaatnya. Yang jadi pertanyaan adalah berapa sih nilainya yang menurun itu? Kalau kita beli kendaraan tahun ini, tahun depan nilainya tinggal berapa? Misalnya kita beli kendaraan motor harga 10 juta sekarang. Nah, ketika kita pakai atau ketika kita gunakan selama 1 tahun misalnya, maka di tahun depan sudah pasti akan terjadi penurunan nilai manfaat. Yang jadi pertanyaan, berapa yang menjadi penurunannya? Kalau misalnya kita beli motor 10 juta
Setelah kita pakai 1 tahun, sekarang nilainya jadi berapa nih aset kita atau kendaraan kita nih? Itu kan harus diukur, itu harus dihitung. Maka akuntansi sendiri memberikan cara untuk menghitungnya. Nah, cara menghitungnya itu disebut adalah menghitung penurunan aset tetap. Jadi gitu. Jadi kita akan hitung dengan metode yang disepakati di akuntansi. Bagaimana cara menghitung nilai penyusutannya itu ketika sudah dipakai. Nah, jadi penyusutan itu sebetulnya bukan penurunan nilai. Nah, jadi kalau penurunan nilainya kan kendaraannya kan sudah pasti menurun. Nah, penyusutan itu apa? Nah, ketika kendaraan itu menurun atau aset yang kita beli itu turun karena sudah dipakai dengan jangka waktu tertentu, nilai manfaatnya berkurang, kita perlu mengalokasikan dana. Sehingga ketika suatu saat aset yang kita miliki ternyata habis pakai atau tidak bisa dipakai lagi, maka sudah ada alokasi uang untuk kita membeli atau memperoleh aset yang baru. Nah, alokasi inilah yang nanti akan dialokasikan, dana yang dialokasikan dasarnya dari mana? Dari perhitungan penyusutan gitu. Jadi yang berkurang kan asetnya, jadi kita tidak bisa diuangkan sebetulnya kalau yang berkurang kan sudah saja berkurang, tapi dasar penghitungan pengurangan nilai itu, itulah yang akan menjadi dasar jumlah alokasi dana yang perusahaan alokasikan sebagai dana penyusutan, agar nanti setelah aset ini habis atau usang atau nilai manfaatnya habis, ketika akan dilakukan pengadaan aset lagi, maka alokasi dananya dari hasil perhitungan penyusutan yang dilakukan. Jadi seperti itu. Penyusutan itu bisa didefinisikan sebagai proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya sebagai beban dengan cara sistematik dan rasional. Jadi ya intinya pengalokasian dana satu periode atau beberapa periode, dihitung nanti nilainya berapa, nilai penurunannya, nanti ketika ketemu nilainya dialokasikan uang untuk nanti ketika pada saat asetnya habis, ketika ingin pengadaan lagi sudah ada nilai alokasinya. Nah, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada perhitungan penyusutan? Yang pertama, kita harus perhatikan umur manfaat. Umur manfaat itu apa sih? Ya seperti ini, misal kita tadi contoh yang saya ceritakan di awal, kita beli kendaraan. Nah, kira-kira kendaraan ini kalau misalnya motor awetnya berapa lama sih? Nah, memang ada perbedaan biasanya antara perhitungan pajak dengan perhitungan akuntansi keuangan. Contohnya begini, kalau di akuntansi keuangan biasanya motor itu dialokasikan 5 tahun. Gitu, dialokasikan 5 tahun umur manfaatnya. Jadi diperkirakan bahwa setelah 5 tahun kendaraan ini atau motor ini tidak bisa dipakai lagi. Itu dari mana? Berdasarkan pengalaman atau berdasarkan misalnya banyak hal yang pada umumnya perusahaan mengalokasikan umur manfaat kendaraan itu, terutama motor, itu selama 5 tahun. Tapi kalau tahun pajak itu bukan 5 tahun tapi 8 tahun. Nah, itu ada perbedaan. Sehingga kadang-kadang kalau kita menyusun berdasarkan sudut pandang pajak, umur ekonomisnya harus 8 tahun kalau misalnya kendaraan itu. Tapi kalau perusahaan pada umumnya menggunakan umur ekonomis 5 tahun. Itu dari mana sih? Sebetulnya dari asumsi. Hanya asumsi ini berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, inilah yang nanti disebut umur manfaat. Jadi, berapa lama sih si aset yang kita beli itu, yang kita peroleh itu bisa kita manfaatkan? Itu umurnya berapa lama? Itu diperkirakan umur manfaatnya berapa lama. Jadi, si umur manfaat ini berbeda dengan umur fisik. Jadi kalau umur fisik begini, bisa jadi setelah 5 tahun misal tadi ya, setelah 5 tahun motor digunakan, bisa jadi masih tetap bisa digunakan. Akan tetapi nanti akan dibandingkan ketika misalnya menggunakan motor tua yang 5 tahun sudah digunakan dengan biaya dengan misalnya dana yang dibutuhkan untuk membeli lagi, itu pasti akan lebih mahal yang sudah umur ekonomisnya habis walaupun bisa dipakai. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah tidak dipergunakan lagi, dihapus. Nah, nanti materi selanjutnya kita akan bicara penghapusan. Nah, maka
tidak sama dengan umur fisik, umur manfaat itu. Bisa jadi fisiknya masih ada, tidak hancur, tidak hilang gitu ya, tapi dia sudah tidak masuk umur manfaat karena berbanding nanti biaya yang digunakan, biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kendaraan itu akan lebih mahal. Jadi maka ditentukanlah umur manfaatnya. Itu misalnya gedung 10 tahun, kemudian atau mungkin 20 tahun tergantung nanti asetnya apa. Yang jelas harus ditentukan atau disepakati aset ini umur manfaatnya akan berapa tahun ketika aset itu dibeli dan diposting di daftar kekayaan perusahaan. Nah, selain umur manfaat ada juga nilai sisa atau taksiran nilai sisa. Contoh misalnya tadi gampang, kita beli motor harga 10 juta, setelah dipakai 5 tahun diasumsikan tidak bisa dipakai lagi karena sudah usang atau nilainya sudah menurun. Tapi ketika 5 tahun itu, di tahun terakhir itu masih bisa dijual harga motor itu. Diperkirakan misalnya bisa dijual sebesar 2 juta. Nah, maka yang 2 juta ini adalah nilai sisa. Seperti ini yang dituliskan contoh di teori yang sudah saya tuliskan. Di sini ada taksiran jumlah yang akan diterima pada saat aset itu dijual. Nah, sama kan tadi ya. Nilai sisanya disebutkan di contoh ini adalah jika aset mempunyai biaya 100 juta, biaya maksudnya perolehannya 100 juta dan nilai residunya 10 juta tuh. Jadi dia diperkirakan pada saat nilai ekonomisnya habis, umur manfaatnya habis, yang 100 juta ini, aset yang 100 juta ini dia akan bisa dijual lagi sebesar 10 juta. Maka itu disebut nilai residu atau nilai sisa. Sehingga yang disusutkannya 90 juta gitu. Jadi tidak semua, atau mungkin saja si aset tersebut tidak punya nilai sisa ketika umur manfaatnya habis, bisa saja, atau nilai sisanya 0 karena dianggap ini tidak bisa diuangkan lagi, maka nilai sisanya 0. Jadi bisa berapapun itu juga sama berdasarkan taksiran, berdasarkan kebiasaan. Kita kebiasaan misalnya ada kendaraan tadi 100 juta, kebiasaannya perkiraannya taksirannya 10 juta, nanti akan bisa dijual ketika umur manfaatnya habis. Atau tadi kembali ke contoh awal, ada kendaraannya dipakai 5 tahun, misalnya harga belinya 10 juta, diperkirakan setelah 5 tahun dipakai nanti akan ada bisa dijual sebesar 2 juta, maka nilai sisanya itu adalah 2 juta rupiah. Nah, itu nilai sisa. Jadi faktor-faktor yang tadi, umur manfaat dan nilai sisa ini yang menjadi faktor-faktor perhitungan, karena nanti akan menentukan berapa alokasi biaya yang disusutkan atau yang dialokasikan untuk penyusutan dari umur manfaat dan nilai sisa ini. Ada banyak metode-metode penyusutan. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas satu dulu saja, yaitu metode garis lurus, yang ini relatif lebih mudah digunakan. Banyak sekali yang menggunakan ini, tapi nanti penggunaan metode ini tergantung dari perusahaan itu sendiri. Seperti apa perusahaan itu, bagaimana aktivitasnya. Hanya saja kita akan bahas satu contoh dulu, contoh metode garis lurus. Jadi metode garis lurus ini seperti bisa dibaca saja di sini. Metode garis lurus menggunakan waktu sebagai pertimbangan dalam penyusutan, bukan fungsi. Jadi dia hanya waktu saja, tidak menghitung fungsinya. Berapa lama dipakai, sekian, dibagi rata. Nah, itu metode ini secara konsep dipandang tepat karena banyak perusahaan menggunakan, karena ini paling sederhana sebetulnya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Ada harga perolehan dikurangi nilai residu, ada biaya yang disusutkan ditambah umur manfaat, beban penyusutan. Nah, seperti inilah. Dibagi umur manfaat. Jadi salah. Di sini contoh 130 juta kita beli aset. Kemudian ada nilai sisanya 10 juta, maka tinggal dikurangi. Maka yang disusutkannya adalah 120 juta kan. 120 juta ini dipakai berapa tahun? Dipakai 5 tahun. Tinggal bagi saja 120 juta dibagi 5, sehingga per tahun 24 juta biaya penyusutannya. Per tahun 24 juta dialokasikan uang untuk penyusutan, biaya penyusutan aset. Nah, itu yang garis lurus. Jadi gampang sekali ya, tinggal dibagi waktu saja, berapa yang disusutkannya dibagi berapa umur manfaatnya, ketemu nanti beban penyusutan per tahunnya. Contohnya begini, pada tanggal 31 Desember 2007 Travel Kartika memiliki 4 buah kendaraan yang dibeli pada 1 Januari 2008.
Jadi dia beli 1 Januari 2007, dihitung 31 Desember 2007, 1 tahun ya. Dengan total harga perolehan 500 juta, belinya 500 juta. Umur ekonomisnya atau umur manfaatnya ditaksir 5 tahun. Dan nilai sisanya ketika sudah 5 tahun itu dipakai, masih ada nilai 50 juta ketika akan dijual. Maka kalau penyusutannya menggunakan garis lurus, maka perhitungannya seperti ini. Harga perolehan, ini harga perolehan 500 juta, dikurangi nilai sisa, tadi ya, sama yang kayak ini ya. Nilai sisa 50 juta, dibagi umur ekonomisnya berapa? 5 tahun. Jadi 500 juta dikurangi 50 juta dibagi 5, maka hasilnya 90 juta per tahun alokasi biaya penyusutan yang dihitung dari aset yang dibeli oleh Travel Kartika dengan menggunakan metode garis lurus. Sehingga tabel penyusutannya seperti ini. 1 Januari dia beli 500 juta, kemudian dipakai 1 tahun, 1 Januari sampai 31 Desember 2007. Berapa? Tadi 90 juta. Maka dikurangi 90 juta. Hasilnya 410. 31 Januari 2007 sampai 31 Desember 2008 sama, akan berkurang 90 juta terus saja. 320 juta dikurangi 10 juta terus. Nah, karena garis lurus itu nanti dia akan tetap selama periode penyusutannya. Jadi ketika dihitung 90 juta, maka setiap tahun akan dialokasikan 90 juta. Sampai pada akhirnya selama 5 tahun sampai 2011, nilai sisanya akan 50 juta karena terus dikurangi 90 juta selama 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 50 juta. Jadi gitu ya cara ngitungnya. Nah, ini ciri khas metode garis lurus. Setiap tahun penyusutannya sama, besar penyusutannya sama. Nah, seperti ini garis untuk tabel penyusutan metode garis lurus. Maka di jurnal akan ditulis seperti ini. Beban penyusutannya 90 juta, akumulasi penyusutannya 90 juta. Sama. Terus setiap tahun begini. Untuk jurnal tentang penyusutan itu sama. Nanti akan ada dua akun yang berubah, yaitu beban penyusutan dan di sebelah debit bertambah dan akumulasi penyusutan di sebelah kredit. Nah, seperti ini yang metode garis lurus. Jadi singkatnya garis lurus itu dia akan mengalokasikan dana untuk penyusutan, biaya penyusutan itu setiap tahunnya akan sama. Cara menghitungnya tadi harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Itu untuk video kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan insya Allah saya akan bahas metode penyusutan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.